Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Nati Saputra dari kelas TFA 21, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Dalam suatu industri furnitur, pasti terdapat suatu kegiatan yang dinamakan yaitu pengendalian persediaan. Kenapa kegiatan tersebut dilakukan? Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan adanya 3 faktor atau 3 unsur. Yang pertama yaitu adanya unsur ketidakpastian dari pelanggan atau ketidakpastian pemesanan, dan yang kedua yaitu adanya unsur ketidakpastian pasokan bahan baku dari para supplier, dan yang ketiga yaitu adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Adapun kegiatan pengendalian persediaan tersebut memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan untuk memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, untuk memperlancar proses produksi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out, dan yang terakhir yaitu untuk menghadapi fluktuasi harga. Sasaran akhir dari persediaan tersebut yaitu untuk menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan atau meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Sedangkan konsep dasar dari persediaan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu konsep tentang kapan melakukan pemesanan, dan yang kedua yaitu jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Selain itu terdapat juga pendekatan dalam persediaan. Pendekatan dalam persediaan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point. Reorder point sendiri yaitu jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, maka dilakukan pemesanan kembali. Reorder point dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tenggang waktu pemesanan. Kegiatan tersebut perlu melakukan pengecekan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Dan yang kedua yaitu kegiatan periodic review approach, yaitu jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan pemesanan kembali dilakukan dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimum yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Kegiatan tersebut cocok dilakukan bagi para pedagang eceran atau swalayan. Namun dari kedua pendekatan tersebut mengandung resiko tertentu, yaitu resiko stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Stock out terjadi jika pemesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. Dan yang ketiga yaitu pendekatan material requirement planning approach, yaitu sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Sistem tersebut akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Pada umumnya perusahaan yang memanfaatkan sistem material requirement planning approach tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan stok bahan. Sistem akan selalu membuat estimasi terkait pengolahan bahan baku menjadi produk. Bahkan sistem tersebut bisa menjadwalkan pengiriman secara otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu tentang biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu tentang biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau carrying cost ataupun holding cost, biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya pemesanan yaitu biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar.
Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai ataupun perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar pula biaya pemesanan. Selanjutnya yaitu tentang biaya penyimpanan, carrying cost atau holding cost. Biaya penyimpanan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Biaya modal sendiri yaitu tentang biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan gedung, peralatan yang diperlukan, dan untuk memelihara persediaan. Dengan biaya sewa yaitu biaya sewa gedung, perawatan, perbaikan bangunan, listrik, gaji personel, pajak persediaan, dan lain-lain. Dan biaya risiko yaitu biaya keuangan, asuransi, persediaan, biaya susut secara fisik, dan risiko kehilangan. Beberapa komponen biaya secara relatif sangat kecil, tapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa biaya pemesanan berkisar sekitar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Selanjutnya yaitu tentang biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan atau stock out cost terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan. Biaya yang dikaitkan dengan stock out cost meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang, biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, dan biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, yaitu biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur, biaya yang meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Dan selanjutnya itu biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan barang atau akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon ataupun tidak.